mengatakan Trinity, adakah ajaran daripada Alkitab yang Alkitabiah ataupun ajaran pagan? Dan menjawab ataupun memberi penerangan daripada non-believer mengenai Tritunggal. Jadi saya serahkan pada More Serafim untuk teruskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bisya Muhammad Syiyah. Ya, kita Tritunggal ya. Baik. Tritunggal itu adalah sebuah konsep di dalam iman Kristen, ya, sebuah konsep atau sebuah istilah yang merangkum sebuah konsep. Kalau kita lihat dari abad pertama, Tritunggal ini tidak ada kata Tritunggalnya, tetapi sebenarnya konsepnya sudah ada. Ya, ini yang membedakan kita dengan orang-orang Yahudi. Apa itu Tritunggal? Ya, atau Trinitas, itu berasal dari kata Latin. Tiga unitas kesatuan, tiga serangkai, tiga kesatuan, bukan tiga dijadikan jadi satu, bukan. Ya, tetapi ada tiga hipostasis di dalam satu ousia di dalam bahasa Yunaninya. Tiga realita konkret di dalam satu hakikat dalam bahasa gampangnya. Tiga realita konkret di dalam satu hakikat. Kalau dikatakan satu hakikat ya satu, berarti ada satu. Jangan terpatok pada kata tiganya. Ya. Atau dalam orang Kristen pada umumnya menyebutkannya kebagaimanaan Allah itu sendiri. Allah yang esa, ya. Allah yang esa di dalam 1 Korintus 8 ayat 4, ya. Lalu kebagaimanaan Allah itulah Tritunggal. Nah, lalu apakah Tritunggal ini ada dari ajaran pagan atau memang ada dasarnya dari Alkitab? Kalau di Alkitab dari mana? Nah, yang mengatakan ini ajaran dari pagan itu biasanya dari Saracen-Saracen atau bidat-bidat Kristen yang baru muncul di abad-abad selanjutnya. Apakah itu munculnya nanti di abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 sampai seterusnya, sampai abad belasan. Apalagi abad-abad modern itu biasanya mengatakan oh tidak ada kata Tritunggal. Kata Tritunggalnya memang tidak ada, makanya saya katakan di abad pertama pun tidak ada. Nah, tetapi kalau kita lihat dari Kejadian, kita buka di Kejadian 1, ini juga dipahami orang Yahudi sebenarnya ya. Kalau kita buka dari, sebentar ya. Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Maka di situ ya, Alkitab pertama kali itu menceritakan atau menjelaskan adanya eksistensi sesosok makhluk ilahi, Allah atau sang ilah atau sang sesembahan, Allah atau Elohim, ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah, ada roh Allah di sini. Roh Allah sudah pasti Allah. Nah, ini dalam pandangan Yahudi dulu ya, kita nggak usah ke Kristen dulu. Yang pertama ada Elohim, yang kedua ada ruah Elohim, baru yang ketiga berfirmanlah Allah, ada dafar Elohim. Dalam pandangan Yahudi, Elohim yang Echad itu, sebagaimana dikatakan ulangan namanya 4, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, ya. Elohim yang Echad itu dia punya, di dalam diri Elohim yang Echad itu dia punya ruah Elohim, dia punya dafar Elohim. Apakah ruah Elohim Elohim? Iya. Apakah dafar Elohim Elohim? Iya. Ada berapa Elohim? 1. Echad. Ya. Echad. Tetapi mereka belum punya istilah untuk merangkum konsep ini. Ya, mereka kenal konsep ini. Dalam mistisme Yahudi, mereka kenal. Dari awal-awal munculnya Yahudi atau Yudaisme ini, mereka kenal, tapi belum punya istilahnya. Nah, kekristenan ini muncul di dari abad kedua kita mempunyai istilah ini. Orang yang menolak biasanya itu kan ciptaan Tertullianus. Betul, istilahnya yang dia ciptakan, ya, Tertullianus. Walaupun Tertullianus ini tidak menjadi salah satu santo atau orang yang dihormati di dalam gereja barat maupun gereja timur, apalagi gereja modern, ya, karena dia nanti akhirnya jatuh ke dalam kebidatan, kesesatan. Ya. Tetapi konsep yang telah disampaikan kepada dia tentang Tritunggal itu bisa diterima, karena dia hanya menyampaikan sebuah istilah. Dia sampaikan istilah ini disebut Trinitas. Trinitas itu apa? Ini. Oh iya, betul gitu. Makanya saya katakan orang Kristen itu jauh melangkah
daripada orang Yahudi. Kita maju selangkah daripada orang Yahudi. Kita sama-sama punya konsep yang serupa, tetapi mereka, orang Yahudi, belum punya istilahnya. Nah, kita berhasil menciptakan istilahnya Tritunggal atau Trinitas. Makanya di minggu lalu, atau mungkin teman-teman yang di sini yang baru bergabung, ya, kalau di Sefaria kita buka, ya, menurut Profesor Benjamin Deschamer, sebenarnya orang Yahudi itu tidak ada keberatan tentang istilahnya Tritunggal. Ya, tidak ada secara teologis, mereka tidak ada keberatan dengan teologi atau dogmatis teologis Tritunggal ini. Kenapa? Karena mereka mengenal konsep seperti itu. Nah, itu yang saya katakan tadi. Elohim yang ehad punya ruah Elohim dengan dafar Elohim. Ruah Elohim adalah Elohim, dafar Elohim adalah Elohim, bukan berarti ada satu Elohim, tambah ruah Elohim, tambah dafar Elohim menjadi 3 Elohim. Bukan. Tetapi Elohim yang ehad. Maka mereka pakai kata ehad. Tetapi perlu teman-teman ketahui, konsep Tritunggal ini pun tidak semua orang Yahudi paham. Walaupun mereka punya konsep seperti ini. Karena mereka juga sama ya, nggak jauh beda sama Saracen beberapa. Nggak kenal istilah Tritunggal, fokusnya kepada kata tri-nya. Trinity, oh tri. You have 3 gods. Gitu loh. Kau punya 3 Tuhan. Salah. Dari kitab Kejadian sudah ada. Ya. Lalu di dalam kitab di kitab 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 ya. Ini kesaksian tentang anak Allah ya. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Apa yang memberi kesaksiannya? Bapa, itu 1. Yang kedua, Firman. Yang ketiga, Roh Kudus. Lalu dijelaskan. Dan ketiganya adalah 1. Itulah Tritunggal. Ketiganya adalah 1. Bukan berarti Bapa tambah Firman tambah Roh Kudus berarti ada 3 entitas. Bukan. 1 entitasnya karena disebut 1 hakikat. Saya tidak bisa 2 hakikatnya. Karena saya manusia, hakikat saya 1. Kelinci saya tidak bisa 2 hakikatnya. Hakikatnya 1 ya hewan. Sama seperti Allah, hakikatnya ya Elohim. Dia makhluk ilahi. Ya, dia ilahi. Saya manusia, dia ilahi. Hakikatnya ya 1. Tapi kalau kita berbicara tentang Sang Firman yang inkarnasi dalam rupa manusia, nah itulah dia menambahkan kodratnya atau menambahkan hakikatnya. Tetapi kalau kita merujuk kepada Sang Ilahi, ya hakikatnya 1. Hakikatnya adalah ilahi. Di dalam diri Allah yang ilahi, di dalam diri Sang Ilahi itu ternyata ada Firman dan Rohnya. Firman dan Rohnya yang adalah kepunyaannya tentu saja dia. Saya bersuara, saya memerintahkan kepada bawahan saya, pasti dijalankan. Kenapa? Karena yang didengar suara saya juga punya otoritas yang sama dengan tubuh saya. Jadi saya nggak perlu capek-capek datang untuk pegang mereka. Hei kamu, saya pukul pundaknya. Sini, kamu geser ini ke meja sana. Tidak perlu. Kenapa? Saya cukup ngomong kalau saya punya bawahan. Artinya otoritas tubuh saya, otoritas pikiran saya, dengan otoritas suara saya itu 1. Karena saya adalah 1. Sama seperti Allah yang Esa. Otoritas Sang Firman dengan otoritas Sang Roh Kudus ya sama. Itu yang disebut 1 hakikat. Maka disebut 3 hipostasis di dalam 1 hakikat atau 3 realita konkret di dalam 1 hakikat. Jadi nggak ada hubungannya sama pagan. Ya, nggak ada hubungannya sama pagan. Yang mengatakan itu pagan saya juga bingung ya. Dari pagan dari mananya? Loh ini konsepnya asli dari Alkitab. Yahudi sendiri tidak menolak. Ya, Yahudi sendiri tidak menolak. Bahkan apa dikatakan Profesor Benjamin Deschamer itu? Saya sebenarnya tidak suka atau sedikit risih dengan pernyataan saya. Tetapi sebagai seorang cendekiawan, saya harus menyatakan ini, bahwasannya kami orang Yahudi sebenarnya tidak memiliki faktor teologis untuk menolak dogma Tritunggal, karena itu memang dipahami atau dikenal dalam mistisme Yahudi. Nah, jadi sudah ada jauh sebelum Kristen, sudah ada jauh sebelum Sang Firman turun atau nuzul ke dalam bumi. Ya. Jadi di sini berbicara 1 otoritas, ya. 1 otoritas atau 1 power, di mana power ini yang miliki 1. Nah, makanya di dalam ayat di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-8 itu dikatakan, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah 1. Di dalam diri manusia itu ada roh, di dalam diri manusia ada air, di dalam diri manusia ada darah.
Makanya kalau teman-teman yang belajar biologi, tubuh manusia terdiri dari berapa persen air? Lebih banyak airnya tubuh manusia ini. Loh, Alkitab udah tahu. Ya kan? Alkitab sudah tahu. Sebelum ada penelitian seperti itu, Alkitab sudah tahu. Ada roh. Tanpa roh kita menjadi mayat, kita mati. Tanpa darah kita juga mati. Tidak ada manusia yang hidup tanpa darah. Nah, jadi darah, roh, dan air itu ketiganya di dalam yang satu. Bukan berarti ada tiga pribadi yang berbeda-beda, tiga hakikatnya. Tetapi tiga eksistensi di dalam satu hakikat. Hakikat saya lebih gampangnya seperti ini. Kalau saya analogikan sebagai manusia, saya adalah serafim. Saya punya daging saya, ya kan? Saya punya darah saya. Saya punya suara saya. Suara saya eksis enggak? Ya eksis. Sekarang teman-teman bisa dengar suara saya. Artinya dia ada kan? Eksistensinya ada. Daging saya ada enggak? Ada. Teman-teman bisa lihat. Walaupun banyak yang dari Malaysia jauh-jauh, tapi teman-teman bisa lihat video saya. Artinya saya eksis. Eksistensi daging saya ya ada. Darah saya ada enggak? Ada. Kalau saya potong tangan saya sekarang keluar darahnya. Eksistensinya ada. Apakah darah saya sama dengan daging saya? Ya bukan. Apakah suara saya itu bisa dikatakan darahnya serafim? Ya nggak bisa. Kamu tadi dengar serafim berdarah nggak? Nggak bisa kita mendengar serafim berdarah. Kita hanya bisa mendengar serafim berbicara. Ya, yang bisa kita lihat, yang bisa kita apakan itu ya melihat darahnya serafim, bukan mendengar. Artinya, ya, dia memiliki eksistensinya masing-masing, tetapi di dalam satu hakikat, tidak terpisahkan. Makanya di dalam Tritunggal ini ditekankan yang ketiga-tiga ini bisa dibedakan, ya, bisa dibedakan antara Bapa, antara Firman dengan antara Roh Kudus, tetapi tidak bisa dipisahkan. Kalau dia dipisahkan, nanti seperti yang dikatakan Santo Yohanes Damaskus, kita tukang mutilator Allah, kita potong-potong Allah. Siapakah dia? Saracen. Firman Allah bukan Allah, roh Allah bukan Allah, Allah berdiri sendiri, firmannya berdiri sendiri, rohnya berdiri sendiri. Tetapi ada berapa Allah? Satu katanya. Apakah firman Allah? Allah bukan. Firman Allah kekal nggak kekal? Allah kekal nggak kekal? Jadi ada berapa yang kekal? Satu. Padahal firman Allah bukan Allah. Nah, supaya kita tidak menjadi mutilator Allah, firman Allah pasti Allah, roh Allah pasti punyanya Allah, ya, di dalam diri Allah yang esa, dan satu hakikat. Nah, itulah yang dari awal di kitab Yohanes pembukanya itu kita baca en arche en hologos, kai hologos en proston theon kai theos en hologos. Jadi bukan pagan, sudah ada baik dari perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Jadi di perjanjian lama itu ada bayang-bayangnya. Sebagaimana yang dikatakan di dalam perjanjian baru. Ya, kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab perjanjian lama itu hanya terdapat bayang-bayangnya saja. Keselamatannya pun hanya bayang-bayang saja. Tetapi yang benar-benar real kita lihat di mana? Di perjanjian baru. Melalui siapa? Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias dan Raja kita, Juru Selamat kita, Putra Allah kita. Nah, itu dia. Jadi kalau kita memahami Allah yang Esa ini Tritunggal, kebagaimanaan Allah, kita juga paham kenapa di dalam 1 Korintus 8 ayat 4 dikatakan Allah itu Esa, la ilaha illallahu ahad, ya. Tiada sesembahan lain selain Allah yang Esa, di 1 Korintus 8 ayat 4. Di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan satu Allah yaitu Bapa, satu Tuhan yaitu Yesus. Artinya eksistensinya ada. Eksistensi yang dapat dibedakan, tetapi dalam satu hakikat tak bisa dipisahkan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Maka Yesus juga berkata, segala kepunyaan Bapa adalah kepunyaanku. Makanya Yesus juga yang akan menjadi pemimpin dari tahta Allah di kerajaan sorga. Kalau Yesus bukan Allah, atau Sang Firman bukan Allah, tiba-tiba nanti di akhir zaman dia duduk di atas tahta Allah, bagaimana mungkin dia bukan Allah tetapi dia bertahta atas kerajaan Allah? Tidak masuk akal. Kalau dia juga bukan Allah tetapi dia berkata segala kepunyaan Allah atau segala kepunyaan Bapa adalah kepunyaanku, siapa kamu yang bisa mengklaim? Kan seperti itu. Di dalam kitab Wahyu juga kita baca Yesus mengutus nabi, Yesus mengutus malaikat. Mengutus malaikat apa kata Yesus? Mengutus malaikat
Ku, ada kata kepunyaan di situ. Ku, malaikatku. Selain dia berotoritas memerintahkan malaikat, dia juga memiliki. Dia punya malaikatku. Bukan saya mengutus malaikat. Saya mengutus malaikat Bapakku, tidak. Tetapi saya mengutus malaikatku. Aku mengutus malaikatku. Artinya dia satu hakikat dengan Sang Bapa. Gitu. Makanya di dalam Kolose 1 ayat 15 dikatakan dia adalah gambar Allah yang tak kelihatan. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 1 ayat 18 Allah tak bisa dilihat. Kenapa? Karena di dalam kitab 1 Timotius dikatakan Allah ini bersemayam di terang yang tak terhampiri. Jadi karena Allah bersemayam di terang yang tak terhampiri, tidak bisa dilihat, rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar, maka melalui firman-Nya lah yang menjadi rupa manusia, maka bisa dilihat. Makhluk Elohim itu tidak bisa dilihat tanpa dia berteofani. Di perjanjian lama pun Allah itu berteofani, itu pun dari malaikat-malaikatnya. Makanya sekarang di dalam dunia perjanjian baru, dia menunjukkan langsung. Manusia kan bisa dilihat. Tidak ada manusia yang tidak bisa dilihat. Maka dia menjadi manusia. Saya manusia, kamu manusia. Saya bisa melihat kamu, kamu bisa melihat saya. Seperti itu jugalah Yesus. Nah itu Tritunggal. Nggak ada hubungannya sama pagan. Ya, nggak ada pagan apa segala macam. Dan pagan ini kan istilah Kristen ya teman-teman ya. Pagan ini istilah Kristen. Pagan ini kan dari bahasa Latin. Pagan ini adalah istilah Kristen, di mana orang-orang Kristen pada masa itu menunjukkan istilah ini sebenarnya ejekan ya. Ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang yang tidak menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, atau tidak menyembah Allahnya Israel. Siapa? Ya tahu sendiri. Gitu. Jadi kalau orang Kristen disebut pagan, diambil dari pagan. Loh, pagan mana itu pagan? Istilahnya orang Kristen kok. Gitu loh. Pagan yang mana dulu? Kita jangan mau dikritisi sama orang lain dengan istilah kita sendiri. Kita harus tahu istilah kita. Itu punya kita, itu istilah pagan itu. Ya. Jadi nggak ada hubungannya ke sana. Bahkan di Alkitab jelas dikatakan, jangan turut dalam perbuatan jahat atau perbuatan gelap, tetapi telanjangilah perbuatan gelap itu. Jadi nggak mungkin kita ambil dari istilah-istilah sana. Apakah ketika Tertullianus memunculkan sebuah istilah dia ambil dari pagan? Tidak juga. Dia hanya memunculkan sebuah istilah. Kalau dia memang mengambil dari istilah-istilah penyembah-penyembah berhala atau sesat kita bilang ya, penyembah-penyembah berhala di luar sana. Tidak mungkin Dr. Benjamin Sommer itu berani mengatakan kami tidak memiliki keberatan terhadap Tritunggal. Ini profesor Yahudi sendiri ngomong. Ya kan? Baik dari kita, mau dari kalangan mereka. Makanya saya katakan yang tidak mengerti itu adalah bidat-bidat yang baru muncul nanti. Ya. Jadi itu murni dari pengajaran Allah kita. Dari perjanjian lama ada, sampai ke perjanjian baru ada. Nggak ada hubungannya pagan-pagan. Buang jauh-jauh pagan, itu istilah kita. Nah, seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Puji. Ya, Mon, mungkin ada soalan, Mon? Ya, apa yang Brother Mr. Rapim bilang tu semuanya jelas, samalah, tiada perbezaan. Cuma kalau kita lebih teliti kan daripada soalan dari saudara seberang, umat seberang, dia selalu bilang Trinity ini diambil daripada agama Hindu. Adakah itu benar, Mas Rapim? Oh, oke. Terima kasih. Biasanya mereka ini mengkait-kaitkan dengan Hindu itu karena Hindu itu punya istilah Trimurti. Trimurti, ya. Tritunggal
itu kan berbicara apa namanya, hakikat dari Allah itu ya. Tapi teman-teman perlu ketahui dulu, Hindu ini itu tidak menyembah Tuhan yang banyak. Mereka mempercayai Tuhan yang esa, ya. Mereka mempercayai Tuhan yang esa. Jadi dewa-dewa ini apa? Ya, dewa ini adalah apa ya istilahnya? Mungkin manifestasi dari Sang Tuhan yang esa itu. Jadi kalau teman-teman tanya Hindu, mau dia dari Indonesia, dari Bali, mau dia dari India, langsung coba tanya, kamu menyembah banyak dewa ya? Bukan, gitu. Ya, walaupun tidak semua Hindu paham. Ini perlu kita garis bawahi. Ya, perlu kita garis bawahi. Tetapi Hindu itu tidak menyembah banyak Tuhan. Nah, kita harus tahu Trimurti ini dulu apa. Nih. Nah, ini. Ya, itu. Oke. Oke, sebentar. Ada apa ini? Baik. Trimurti adalah apa ya? Kesetaraan, untuk merujuk kepada kesetaraan. Ya. Ada Sang Wisnu sebagai pemelihara, ada Brahma sebagai pencipta, ada Siwa sebagai pengembali, atau ada yang bilang apa ya? Pelebur ya, pelebur. Kalau di Hindu Bali mengatakan itu pelebur. Ada yang mengatakan perusak ya. Jadi untuk menunjukkan bagaimana keseimbangan, Brahma yang menciptakan, Wisnu yang menjaga atau memelihara, ya. Ketika dia mati atau dia melebur kembali ke alam ini, nah itu nanti tugasnya Siwa. Ya, itu tugasnya Siwa. Dan ini nggak sama Tritunggal tadi. Ini kan tiga-tiganya ini kan berbeda. Ya Brahma, Wisnu ya Wisnu, lalu Siwa ya Siwa. Tetapi kalau untuk Sang Firman ini ya, untuk Sang Firman, perhatikan, Allah yang Esa, ya Allah yang Esa, kita sebutlah Allah ini Bapa ya. Anggaplah Allah ini namanya Bapa. Allah yang namanya Bapa ini punya firman, punya logos, punya pikiran, punya suara, ya. Berdiam diri di dalam Dia. Dia juga punya roh. Rohnya Bapa ini pasti Allah, karena Bapa ini adalah Allah. Ya. Karena Dia adalah makhluk ilahi, Dia bisa mengeluarkan logosnya ya dalam rupa eksistensi yang berbeda, apakah dalam bentuk gajah, apakah dalam bentuk apa, karena Dia makhluk ilahi, tidak sama seperti kita. Saya hanya bisa ngomong, saya juga hanya bisa berpikir, tapi saya tidak bisa menciptakan sesuatu. Saya menciptakan sesuatu kalau saya menggunakan daging saya, tangan saya untuk membuat sesuatu, berbeda dengan makhluk ilahi. Jadi ada berapa Allahnya? Ya satu. Ya, maka yang dijelaskan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 tadi. Apa yang bisa kita petik dari sana? Pembedanya ada, pembeda Allah dengan manusia. Apa bedanya Allah sama saya? Ya, Allah itu maha kuasa. Ya, saya tidak maha kuasa, saya terbatas. Makanya Allah mengatakan jadilah, maka terang itu jadi. Tinggal jadi. Jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Jadi, kalau saya ngomong jadilah duit, nggak jadi ini duit saya nih. Saya harus kerja dulu baru bisa cari duit. Artinya, ya, saya memiliki keterbatasan kuasa. Tetapi kuasa Allah itu tidak terbatas. Mulut atau otoritas firman-Nya juga berkuasa atas diri Dia. Ya. Di dalam satu Allah, di dalam keesaan Allah ini tadi. Sedangkan kalau Trimurti, ya ini Siwa ya Siwa, Brahma ya Brahma. Lalu Wisnu ya Wisnu. Makanya di dalam kitab Hindu ya, ketika ada Dewa Krishna ini adalah titisan dari ketika Brahma ini, ketika Dewa Brahma ini melakukan pelanggaran lah istilahnya, sebuah pelanggaran ya. Ketika dia datang ya, dia datang menghadap kepada Sri Dewa Krishna.
Ya, ketika sang dewa Brahma ini melihat Krishna, terpancarlah auranya dewa Vishnu. Kenapa? Karena Krishna adalah titisan dewa Vishnu. Nah, lalu dia memohon ampun. Ya, istilahnya dewa Krishna ini menasehati dewa Brahma supaya tidak kembali melakukan kejahatan itu, tidak melakukan pelanggaran itu kembali. Artinya apa? Artinya dua sosok yang berbeda, ya, dua sosok yang berbeda. Tetapi kalau Yesus dua sosok yang berbeda enggak? Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Maka Yesus mengatakan, ya Bapa, andaikan cawan ini berlalu daripada aku, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Ya, artinya Yesus ini tidak pernah memberontak terhadap Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu juga dikehendaki oleh Yesus. Contohnya kehendak Bapa itu apa? Yohanes 3 ayat 16. Lalu kehendak Bapa apa? Yang waktu itu saya kasih sama teman-teman. Di dalam Yohanes 6 ayat 38 sampai 40 itu kehendak Bapa. Mereka saling terhubung. Makanya di dalam Kolose tadi, nah ini yang saya kasih tadi, di dalam Kolose tadi, Kolose 1 ayat 15 ya. Di dalam Kolose 1 ayat 15, dia adalah gambar Allah yang tak kelihatan. Sedangkan dalam agama Hindu, dewa itu turun langsung di tengah-tengah umatnya. Jadi umatnya ini tahu itu dewa. Ya, tahu dewa. Punya power yang berbeda, punya apa segala macam lah. Itu berbeda, nggak ada hubungannya sama kita. Nah ini mereka salah paham. Kalau ada yang bilang ini hubungannya ke Hindu lah, apalah segala macam. Nggak ada hubungannya. Karena ada istilah tri-trinya doang itu yang mereka sama-samakan. Itu namanya cocokmologi. Ya. Hindu itu mempercayai eksistensi dewa, Tuhannya mereka, dewanya mereka itu langsung turun dalam ke mereka ya. Langsung turun, langsung dalam rupa dewa. Jadi dewa ini bisa langsung turun ke bumi dalam rupa dewa. Loh, kalau kita seperti itu Allah turun dalam rupa Allah ke bumi ya kiamat dunia. Makanya dia menunjukkan firman-Nya. Makanya ada Yohanes 1 ayat 18. Makanya Yesus mengatakan engkau tidak pernah melihatnya, suaranya pun tak pernah kau dengar. Memang orang tidak bisa melihatnya, gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya sama Trimurti atau Hindu-Hindu atau dewa-dewa apalagi yang lain semua itu. Begitu. Paham? Atau ada yang kurang jelas? Boleh ditanyakan. Ya, sangat jelas Mas Serapim. Jadi ya ada lagi juga soalan daripada saya lah ni secara personal. Ya, kalau Yesus itu bersatu dengan Bapa ataupun ya di dalam kesatuan Trinity itu, kita ingat masa Yesus disalibkan. Nah, kenapa dia bilang Eloi, Eloi lama sabachthani, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau tinggalkan aku? Ya, jadi di situ bermaksud adakah Yesus itu terpisah daripada Allah Bapa? Sebab ini selalu yang digunakan oleh umat-umat Muslim untuk menyerang Tritunggal itu sendiri. Jadi macam mana Mas Rapi mau kita terangkan hal ini kepada mereka? Baik. Eloi, Eloi, lama sabachthani atau Eli, Eli, lama sabachthani. Itu kan Allahku, Allahku, mengapa engkau melepaskan aku sebenarnya artinya ya, atau membebaskan aku, meninggalkan aku, lepas gitu kan. Itu adalah nubuatan dari Mazmur 22 ayat 2. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan apakah Bapa ini meninggalkan Yesus? Ya kalau Bapa meninggalkan Yesus, ketika Yesus bangkit itu siapa? Ada lagunya kan? Kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong. Dia bangkit membuktikan Yesus hidup. Ketika Maria Magdalena pergi ya, pagi-pagi sekali ke dalam ke makam Tuhan Yesus, dagingnya nggak ada lagi. Artinya apakah dia ditinggalkan oleh Bapa? Tidak. Makanya itu adalah penggenapan dari Mazmur 22 ayat 2. Yang kedua, ya, kalau rohnya mungkin kalau teman-teman bilang ya bisa saja. Rohnya kemana? Rohnya itu memproklamirkan dirinya sebagai Mesias ke dalam alam roh. Di kitab 1 Petrus ya kalau nggak salah ya. Dia pergi menginjil ke alam orang mati katanya. Tetapi situ sebenarnya bukan menginjil. Dia memproklamirkan, artinya
mendeklarasikan diri sebagai sang Mesias. Kenapa? Karena dalam pandangan kita, orang-orang yang ada di dunia perjanjian lama itu kan menantikan sang Mesias, ya. Orang Yahudi juga kan sampai hari ini menantikan Mesias. Ketika mereka belum menerima Yesus, ya, belum menerima sang Mesias, itu mereka ada di alam Tartarus, ya, dia di dalam Tartarus. Orang yang percaya dan menerima Yesus itu ada di alam Firdaus, ya, di Firdaus atau pangkuan Abraham. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, kata Yesus. Nah, itu menunjukkan orang yang percaya dan menerima dia itu ada di alam Firdaus. Ini alam roh, ya, bukan surga, bukan neraka. Kalau surga dan neraka itu nanti ada di hari penghakiman terakhir setelah Armageddon atau hari kiamat lah katanya kan. Nah, itu nanti. Jadi nggak ada hubungannya dia meninggalkannya. Kalau dia meninggalkan, siapa yang membangkitkan Yesus itu? Siapa yang diapakan? Siapa yang apa? Dagingnya Yesus kalau ditinggalkan secara keilahian, ya. Ketika keilahian Sang Firman meninggalkan daging, ya dagingnya Yesus ini nggak bisa apa-apa. Makanya apa dikatakan di Alkitab? Segala kepenuhan ilahi ada di dalam diri dia secara jasmani. Ada di dalam diri Yesus secara jasmani. Kepenuhan ilahi. Ya, kepenuhan ilahi itu. Jadi bukan berarti dia ditinggalkan, tidak. Sekalipun dia tidak pernah ditinggalkan oleh Sang Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Tapi Yesus nyebut Eli Eli lama sabachthani. Itu adalah penggenapan dari Mazmur 22 ayat 2. Ya. Nah, coba ini kayaknya mau dibukakan sama Bro Jerry ini. Ya. Kiranya sekarang Oke, mohon maaf ya di sini agak ribut soalnya tetangga-tetangga ini. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi atau bagaimana? Atau ada sanggahan lagi dari mereka biasanya? Ya, terima kasih Mas Rapim, sangat jelas. Okay. Ya, takkan yang lain ada soalan? Mungkin ada ingin bertanya mengenai Trinity. Kalau tiada, saya akan bertanya soalan selanjutnya. Brother Edmund, ada soalan? Okay. Shalom. Saya pernah, ya Brother Serafim, saya ada nampak satu video di mana seorang Muslim dia bertanya kepada, saya kira dia punya soalan itu lebih kepada soalan perangkap lah. Dia tanya kepada Kristen ini, untuk apa dibaptis? Jadi orang itu berkata, baptisan ini untuk menyucikan diri, membersihkan kita daripada semua dosa-dosa. Jadi Muslim itu bertanya, apakah Yesus dibaptis? Ya, Yesus dibaptis. Jadi itu arti baptis, ya, dia kata. Terus nih Muslim tanya, kan sebelum Yesus dibaptis, Yohanes Pembaptis terlebih dahulu membaptis orang lain. Bukankah orang lain sebelum Yesus datang itu sudah tahu apa makna itu baptis? Jadi untuk apa Yesus dibaptis? Dia bilang begitu. Jadi kira-kira macam mana penjelasan itu, Brother Serafim? Baik, terima kasih. Perlu teman-teman ketahui, baptis itu bukan murni dari Kristen. Ya, baptis itu bukan murni dari Kristen. Yahudi itu punya baptis. Ya. Mereka itu punya baptis. Jadi mereka ketika apa istilahnya itu ya, bahasa Ibraninya mereka. Mereka ketika mau beribadah itu bersuci dulu, ya, bersuci. Nah, ini yang dimaksud tadi kan. Nah, merujuknya ke sana. Ketika mereka mau beribadah, mau melakukan shelota lah kita bilang. Mereka itu bersuci diri pakai cawan yang terbuat dari apa? Tembaga, ya, dari tembaga. Dituangkan ke tangan 3 kali, membasuh tangan 3 kali, membasuh wajah, membasuh telinga, membasuh mulutnya. Nah, itu bersuci. Sedangkan untuk baptis ini melakukan tanda pertobatan kalau dalam pandangan Yahudi. Tanda penyerahan diri seutuhnya kepada Allah untuk menerima rahmat ilahi. Pertobatan, benar-benar bertobat. Bukan membersihkan diri dalam artian yang disampaikan tadi, membersihkan diri dari dosa-dosa. Ya bukan seperti itu sebenarnya. Ya, tanda pertobatan. Nah, sedangkan Yesus ini siapa? Ya, secara insani dia kan orang Yahudi. Dia orang Yahudi. Maka dia mengikuti tradisi yang sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Yesus dibaptis, ya, Yohanes Pembaptis mengatakan apa? Akan tiba saatnya
Dia datang, yang aku membuka kasutnya pun tak layak. Dia bilang, ya. Dalam artian Yohanes Pembaptis ingin mengatakan, saya membaptis dia sebenarnya nggak layak. Harusnya saya yang dibaptis oleh dia, bukan saya yang membaptis dia. Tetapi secara hukum Yahudi, Yesus mengikuti dia. Karena Yesus adalah Yahudi yang taat. Ya, Yesus adalah Yahudi yang taat. Jadi bukan berarti Yesus ini tidak tahu makna gini-gini, bukan. Itu lebih ke kitanya, mungkin salah memberikan kepada mereka. Sedangkan baptisan yang diterima orang Kristen itu apa? Itu dari perintah Yesus sendiri. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ingatlah, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kusampaikan kepadamu. Dan ingatlah, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin. Ya, kalau sebenarnya kalau kita lihat secara kalau secara gamblangnya, baptisan ini adalah yang tadi pertama tanda pertobatan, ya. Yang kedua, ada orang bilang itu tanda keselamatan. Tidak, ya. Bukan berarti orang yang sudah dibaptis itu sudah pasti selamat. Itu keliru. Kalau ada yang bilang supaya kamu selamat, kamu dibaptis, salah. Ya, salah. Baptisan itu tidak menyelamatkan. Tetapi yang menyelamatkan adalah iman dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, tetapi itu tanda pertobatannya atau tanda pertobatan kita, sebagaimana juga orang Yahudi membaptiskan dirinya untuk tanda pertobatannya kepada Elohim, dia membaptiskan dirinya. Bukan mensucikan diri sebagaimana teman-teman seberang itu memahaminya, tidak. Dan itu memang langsung perintah dari Tuhan kita, baptislah mereka. Seperti itu. 3 kali kan? 3 nama di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, merujuk kepada 3 kali. 3 hipotesis tadi. Ya, bukan untuk bukan untuk mensucikan diri. Ada 2 istilah sebenarnya yang dipakai di Yahudi. Satu, baptisan tadi yang pertama, ya. Saya bahasa Indonesianya, saya lupa bahasa Ibraninya. Kalau diterjemahkan secara langsung, satu baptisan. Yang kedua ini sebenarnya kalau mungkin lebih cocok diterjemahkan berwudu. Ya, berwudu. Sebelum mereka ibadah, orang Yahudi ini berwudu dulu. Lah itulah yang menggunakan ini tadi, yang menggunakan cawan yang terbuat dari tembaga. Mereka cuci tangannya 3 kali, mereka cuci ini segala macam. Itu menyucikan diri. Sebelum masuk dalam sinagoga mereka juga bersuci. Nah, ini bersucinya. Kalau untuk yang baptis memang benar-benar tenggelamkan semua badannya. Baptizo, ya, ditenggelamkan semua badannya. Jadi ada 2 di dalam kalangan Yahudi sendiri. Seperti itu, Bro Edman. Saya lupa bahasa Ibrani-nya sebentar. Ya. Oke, berarti jadi kiranya sebelum Yesus dibaptis, terlebih dahulu Yohanes membaptis orang-orang lain itu mengikut pada tradisi Yahudi lah. Tapi setelah Yesus dibaptis itu dia kira macam apa orang bilang upgrade lah begitu kan, pembaharuan dalam baptisan tuh. Di dalam Kristen, kenabian itu berhenti pada sampai Yohanes Pembaptis. Kita sudah Mesias kita, maka baptisan yang kita ikut sekarang ya bukan baptisan dari Rasul Yohanes, bukan dari Yohanes Pembaptis lagi, tetapi baptisan yang langsung diperintahkan dari Tuhan kita, Mesias kita. Gitu. Yang ketika merpati turun di atas kepala Yesus kan? Betul. Makanya kan 2 Yohanes Pembaptis itu menjadi muridnya Yesus. Aduh, siapa namanya? 2, ada 2. Ya, ada 2 murid Rasul Yohanes Pembaptis, Santo Yohanes Pembaptis nanti akan mengikut Tuhan Yesus. Nah, ini. Tevilah. Dalam Yahudi itu kenalnya tevilah. Tevilah. Ya, tevilah ini diperuntukkan untuk orang non-Yahudi yang akan masuk ke Yahudi. Nah, ini adalah baptisan tadi. Kan sama seperti kita ya. Nah, sedangkan untuk kalau dia hanya bersuci-suci doang, bersuci diri doang, itu bukan tevilah. Itu disebut, ini karena itu disebut mikweh. Mikweh ini lebih ke wudu. Ya, jadi ada tevilah dan mikweh. Mikweh untuk sebelum beribadah atau berdoa, sedangkan tevilah itu bisa untuk benar-benar membaptis. Non-Yahudi mau masuk Yahudi itu disebut tevilah. Tanda pertobatannya. Jadi baptisan yang kita ini ya lebih dekatnya atau lebih miripnya ke tevilah, bukan mikweh.
Kalau mikweh itu ya hanya wudhu, ya Kristen Ortodoks kan juga wudhu, gitu, nggak ada hubungannya sama itu. Seperti itu, Bro Edman. Oke, brother. Baik, saya kembalikan kepada Bro Edward. Dan puji Tuhan terjawab sudah persoalan-persoalan tadi. Jadi yang lain ada persoalan pada Jerry? Baik. Makanya saya karena banyak memang yang menjadi polemik kan karena pribadi. Sedangkan bagi mereka pribadi ya orang, satu person gitu kan. Nah, kalau diterjemahkan langsung dari bahasa Latin kan memang seperti itu. Una substantia tres personae. Satu substansi, 3 person, 3 orang, 3 pribadi. Nah, ini yang dianggap mereka. Tetapi person di sini bukan orang seperti kita, teman-teman. Ya, walaupun dia pakai kata personae. Di sini merujuk yang saya katakan tadi, eksistensinya memang ada 3 eksistensinya memang, ya, 3 eksistensi yang berbeda di dalam satu hakikat. Sama seperti suara saya kan eksistensinya ada, daging saya substansi eksistensinya ada, ya kan? Lalu roh saya eksistensinya ada. Kalau saya nggak punya roh saya mati. Kalau saya nggak punya daging saya hantu. Kalau saya nggak punya suara saya bisu. Kan seperti itu. Kalau saya nggak punya darah saya juga mati. Itu yang disebut person, artinya untuk merujuk kepada eksistensi. Bukan person dalam artian orang. Orang Kristen pun tidak pernah merujuk ke sana gitu loh. Orang Kristen tidak pernah dimaknai ke sana. 3 orang benar-benar 1, 2, 3 digambarkan benar-benar 3 orang yang berbeda, bukan, salah itu. Makanya saya lebih suka pakai kata 3 realita konkret di dalam satu hakikat. Nah, gitu. Coba teman-teman misalnya kalau mereka memang masih belum ngerti juga bagaimana person ini, ya walaupun memang menggunakan kata person tapi tidak merujuk kepada person, satu person is different person gitu kan. Bukan yang merujuk kepada orang yang berbeda atau atau hakikat yang berbeda, teman-teman bisa pakai 3 realita konkret di dalam satu hakikat. Atau kalau bahasa Yunaninya yang 3 hipostasis di dalam satu ousia. Nah, ini mungkin mereka lebih bisa terima gitu. Ya. Seperti itu, Bro Jerry. Puji. Oke, puji Tuhan terjawab juga persoalan tadi. Ya, minta maaf di Malaysia ni agak agak rumit sikit sebab malam ni mau sambut Aidiladha sudah. Oh iya, Okey. ya. Ya, korban. Ya, haji, penghabisan haji lah. Jadi Dut, besok korban apa Dut? Saya ingat mau korban babi golek. Okey ya. Ya, kita kembali pada persoalan. Okey, saya ada persoalan mengenai ini pun salah satu soalan hangat juga. Nah, kan kita mengenal firman itu adalah dari Allah Bapa kan? Ya, di dalam Allah Bapa. Jadi yang sering juga dikatakan, ya kalau Yesus itu disebabkan dia dijadi Tuhan kerana dia dalam Bapa, adakah apa yang diucapkan oleh Tuhan itu semuanya Tuhan? Nah, begini soalan orang Muslim. Kerana bila sang firman menjadi daging, dia sekaligus keilahian dia pun ada di situ. Jadi bagaimana dengan pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi? Adakah langit dan bumi itu juga
Tuhan. Ini yang sering dipersoalkan oleh orang-orang Muslim jugalah. Sebab mereka bilang kalau apa yang keluar dari mulut Tuhan menjadi firman, bermakna langit dan bumi pun Tuhan juga. Itu soalan yang dari Kadrun Al-Taqiyah. Terima kasih. Iya, tidak takiyah, bubar sudah. Oke, terima kasih. Baik. Itu biasanya Yesus itu merujuk ke Wahyu 3 ayat 14. Yesus adalah ciptaan pertama ya kan? Permulaan dari ciptaan. Nah, ini sebenarnya udah berapa kali kita udah berapa kali kita bahas, tapi mungkin dari mereka tetap ngeyel-ngeyel gitu ya. Nah, apa yang keluar dari Allah itu firman ya kan? Yang keluar dari Allah firman. Berarti yang dijadikan firman? Tidak. Tidak pernah yang dijadikan oleh Allah disebut firman. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Terang tidak pernah disebut firman. Ini keliru. Dari mana mereka dapat? Yahudi pun tidak pernah berkata seperti itu. Ya kan, nanti kalau itu kan karangannya orang Kristen, karangan ini. Oke, kita singkirkan dulu Kristennya. Ya, kita simpan dulu Kristennya. Kita buka dari kalangan Yahudi. Ada nggak yang mengatakan ketika Allah itu berfirman, ya, ciptaannya itu disebut firman? Ya bukan. Yang disebut dafar Elohim, ya, yang disebut dafar Elohim itu adalah bagian dari Elohim yang tak terlepaskan, yang tak terpisahkan dari dia, yang ada di dalam diri dia, tidak terbatas ruang dan waktu. Yesus adalah logos. Ketika Allah berfirman, makanya minggu lalu kita kan firman menerima firman. Kalau Yesus adalah firman, kenapa Yesus masih menerima firman? Jadi dalam bahasa Yunani itu kan dia tidak hanya satu kata firman ini. Ada logos, ada remata, ada grape. Grape merujuk kitab suci. Remata itu perkataan, logos itu logika, powerful. Ya. Otoritas Allah. Yesus itu logos. Ya, logikanya Allah memang diterjemahkan sebagai firman, bisa juga memang diterjemahkan sebagai firman. Firman yang seperti apa? Firman yang berlogika, yang muncul dari logikanya Allah, yang benar-benar logikanya Allah, yang tidak terpisah dari Allah. Makanya dia disebut prostonteon. Ya, makanya dia disebut prostonteon. Makanya dia disebut juga hologos, sang firman, bukan firman saja. Yesus bukan hanya disebut logos. Yesus adalah hologos, the words, bukan words, bukan the words, sang firman, sang. Kalau ada kata sang berarti eksistensinya ada. Dan ingat yang saya katakan tadi, dia adalah prostonteon, tidak terpisahkan dari Allah. Hakikatnya memang Allah itu sendiri. Bumi yang diciptakan oleh Allah itu tidak pernah disebut firman Allah. Ini ngawur ini mereka. Ini mereka dapat dari mana ini narasi seperti ini? Ini narasi-narasi orang nggak belajar, ya kan? Adam diciptakan oleh Allah. Adam itu nggak pernah disebut firman Allah. Ya, hanya Yesus yang mengklaim dirinya, akulah firman. Ya, sang firman, akulah firman dari yang kekal. Akulah firman. Hanya Yesus yang mengatakan akulah firman. Pernah nggak Adam mengatakan akulah firman? Pernah nggak Abraham? Pernah nggak Musa? Ishak, Ismail, semuanya. Pernah nggak ada yang mengatakan, akulah firman? Nggak pernah, hanya Yesus yang mengatakan. Firman dari Amin. Firman dari yang benar. Firman Allah yang maha benar. Satu hakikat dengan dia. Ya, itu pandangan mereka sebenarnya. Ya, itu nggak pernah ada di dalam pandangan Yahudi dan pandangan Kristen. Itu hanya dalam pandangan mereka. Ya kan memang pandangan mereka seperti itu. Islam ini kan terbagi-bagi beberapa alirannya, beberapa pandangan. Ada yang mengatakan memang apa yang tercipta yang keluar dari Allah adalah firman Allah. Ketika Allah menciptakan maka ini juga bisa dikatakan kalimatullah. Maka Isa disebut kalimatullah itu hanya merujuk karena dia adalah keluar daripada tercipta dari Rohullah, ya kan? Dia disebut kalimatullah itu hanya sebatas gelarnya. Dia disebut Rohullah karena memang Jibril menyampaikan pesannya dan roh Allah ini turun ke dalam farjahannya Maria. Makanya disebut Rohullah sama kalimatullah, hanya sebatas gelar. Yahudi sama Kristen nggak kenal itu. Itu baru muncul di abad ke-7. Pemahaman seperti itu baru muncul di abad ke-7. Kita nggak pernah kenal seperti itu. Kalau teman-teman baca catatan bapak-bapak gereja, ya,
Baca catatan Bapak-Bapak suci, para kudus. Nggak ada pemahaman seperti itu. Sepanjang sejarah, sampai hari ini. Hanya mereka yang mengatakan seperti itu. Yang keluar dari Allah adalah firman Allah. Maka semua yang diciptakan oleh Allah, pakai firmannya Allah adalah firmannya Allah. Berarti ada berapa firmannya Allah? Sekarang saya ajak teman-teman berlogika. Allah ini ketika Allah menciptakan dengan cara berfirman. Firmannya Allah ini adalah punyanya Allah. Makanya disebut firmannya Allah. Yang keluar dari Allah disebut firmannya Allah. Allah menciptakan dengan firmannya Allah. Allah menciptakan bumi. Ya, padahal tadi syaratnya yang keluar dari Allah adalah firmannya Allah. Ciptaannya juga disebut firman Allah. Berarti bumi adalah firman Allah. Satu lagi ada firman Allah yang ada di dalam diri Allah. Jadi ada berapa firman Allah? Nah, ini kan keliru. Jadi keliru. Tetapi kalau kita katakan Yesus yang adalah sang firman, menerima firman dari Allah, bahasa Yunaninya jelas. Yesus itu tidak pernah disebut remata. Yesus disebut hologos. Ya, dia disebut monogenes. Dia menerima remata, bukan logos menerima logos. Ini perlu ya, selalu saya ulang-ulang. Tidak pernah Yesus itu logos menerima logos, tidak pernah Yesus disebut remata menerima remata, nggak pernah. Yang ada sang logos menerima remata, bukan logos menerima logos, apalagi remata menerima remata. Remata ini spoken, berbicara, perbincangan. Saya sekarang berbicara, ini adalah remata saya, bukan logos saya. Logos saya adalah ketika saya menulis buku, saya terbitkan, saya publish. Bukunya adalah Cooking with Seraphim. Itu buku saya. Itu berasal dari logos saya. Tapi kalau saya sekarang berbincang di sini, di Zoom ini, di Google Meeting ini adalah remata saya. Apa bedanya logos saya dengan logosnya Allah? Apa bedanya remata saya dengan remata Allah? Kan gitu. Remata saya hanya berotoritas di daerah yang saya punya. Yang saya punya, artinya yang saya kuasai. Remata Allah itu berkuasa atas segala ruang lingkup dunia ini. Tidak terbatas ruang dan waktu, di mana-mana berkuasa. Apa bedanya logos saya dengan logosnya Allah? Logos saya tulis dulu, saya jadikan jadi buku, maka bisa. Hanya seperti itu, maka bisa saya eksistensikan dia. Saya eksiskan dia. Sedangkan Allah hanya menuzulkan logosnya jadi manusia. Karena dia maha kuasa. Tinggal turunkan jadi ini, tinggal turunkan jadi ini, jadi logosnya. Itu bedanya logos saya dengan logosnya Allah. Nah, ini perlu teman-teman pahami gitu. Ya, jadi bahasa Yunani pun beda, bahasa Melayunya pun beda. F-nya yang huruf besar sama F-nya huruf kecil, ya kan? Firman kalau dia huruf besar, F-nya huruf besar, itu dia pasti Yunaninya logos, teman-teman bisa cek sendiri, itu merujuk kepada sang firman. Kalau dia F-nya huruf kecil, firman, nah itu remata, perkataan. Saya berfirman, Serafim berfirman, ya Serafim itu pakai remata, bukan logos. Gitu, ya, seperti itu, Bro Edward. Terima kasih, saya kembalikan. Ya. Jadi terima kasih Brother Serafim atas Sama-sama. jawapan yang sangat mendalam juga itu. Pakai juga bahasa-bahasa Alkitab ya, Yunani, Ibrani. Ya, siapa yang tak faham bolehlah tanya nanti di persoalan. Jadi ada sesiapa yang ingin bertanya? Mungkin ya, Brother John, Nathan, ada soalan? Ada soalan Kak Edmund, Sister Amanda? Kalau tiada, saya lanjutkan juga dengan soalan saya. Okey. Yang selalu jugalah, ini Mas Rafi mungkin pernah dengar ni. Bahkan apologet Muslim di Indonesia pun menggunakan hujah ini. Kalau benar Trinity itu memang ada dari Old Testament maupun New Testament. Okey. Kenapa Musa sendiri mengatakan, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Esa ataupun Ehad ataupun Ahad bahasa Arabnya, yang membawa maksud yang tiada setara, dia satu saja, tiada tiga dalam satu, tiada satu dalam tiga. Jadi terbatallah sudah Trinity di situ. Ini klaim yang tidak tahulah keberapa sudah Uklim buat. Jadi mungkin boleh jawab untuk bani-bani kutam di luar sana. Baik. Ehad dalam bahasa Ibrani itu artinya satu, betul.
Saya punya satu rumah. Dalam bahasa Ibrani ya, saya punya ehad rumah, satunya ehad. Ya. Yahid itu hanya satu, benar-benar satu. Ehad ini memang number, numerik dia ya. Tapi penggunaannya bagaimana? All together. Nah, all together. Semua bersama-sama. Lalu united. Apa arti united? United Kingdom. Ya kan? United Kingdom. Ada berapa United Kingdom? Ya satu. Tetapi kingdomnya ada berapa di dalam? Ya ada beberapa. Ada 4. Ada Wales, ada England, ada Scotland, ada Irish. Itu disebut United Kingdom. Tapi dalam bentuk negara kesatuan. Rumah saya ehad, betul. Rumah saya ehad. Tetapi di dalam rumah saya ada kamar mandi, ada kamarnya, ada ruang tamu, ada dapur. Itu disebut ehad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ehad. Kenapa dia pakai kata ehad di sini? Ini nggak serta-merta pakai kata ehad, saya ulangi. 2 minggu yang lalu kita bahas kenapa di sini pakai kata ehad. Karena dia pakai kata Eloheinu. Eloheinu itu berasal dari kata Elohim. Elohim itu berasal dari kata Eloah. Eloah itu bentuknya tunggal. Elohim itu bentuknya jamak, plural, not singular. Singular itu Eloah. Itu satu, Eloah. Kalau 2, Elohaika. Allah-Allahmu, itu 2. Kalau Elohim itu 3 atau lebih. Ternyata di dalam mistisme Yahudi hanya dikenal 3. Elohim, Dafar, Elohim, Ruah, Elohim. Itu maka dipakai kata Elohim. Jadi nggak sembarangan dia pakai kata ehad. Karena memang dari katanya Elohenu. Dari kata Elohim. Ya kan? Kayak apa? Kan saya udah kasih contoh waktu itu kayak apa ya? Chicken ya, bahasa Inggrisnya. Kalau saya sebutnya a chicken, artinya satu. Kenapa saya pakai chicken? Ya kan? Dari mana kita tahu satu? Yang pertama, dia nggak pakai s, nggak menunjukkan kejamakan. Chickens. Berarti dia singular, not plural. Yang kedua, saya pakai kata e. Nggak bisa saya buat misalnya more chicken. Nggak bisa, harus more chickens. Karena more itu lebih dari satu. Maka chickennya harus tambah s untuk menunjukkan kata jamak. Nah, sama seperti kata ehad ini. Menggunakan kata ehad unity karena dia menggunakan kata Elohenu. Elohenu ini berasal dari kata Elohim. Im itu merujuk ke jamakan. Elohim itu 3 atau lebih. Jadi kalau dia 3, dia pakai kata Elohim sudah memenuhi syarat. Ya, nggak sembarangan. Nah, ini bahasa Ibrani seperti ini, nggak sembarangan. Oh, kenapa ehad? Ehad itu ahad, ehad itu ahad. Wah. Ehad itu ahad, ehad itu ahad. Orang Kristen juga pakai kata ahad kok, nggak masalah. Ya kan? Makanya kalau kita belajar bahasa Ibrani ya Ibrani, jangan diselaraskan ke bahasa Arab. Memang bisa diterjemahkan ke bahasa Arab, tetapi nggak sempurna. Wong bahasa Arab baru muncul di abad keempat, mau gimana kita mau memahami bahasa yang muncul 10 sebelum Masehi? Ini kan 10 abad sebelum Masehi ini bahasa Ibrani. Contohnya bahasa Yunani ada roh ya, roh. Roh itu teman-teman, penema atau bahasa Yunani kuno. Roh itu kalau diterjemahkan ke yang sekarang kentut itu juga bisa diterjemahkan roh loh. Kentut. Tapi kenapa nggak diterjemahkan menjadi kentut? Tapi kalau secara gamblang atau secara langsung diterlek kita terjemahkan bisa, kentut itu juga termasuk roh. Artinya kenapa? Kosakata kita kurang, nggak sanggup kita. Sama seperti bahasa Arab yang baru muncul di abad keempat. Dia baru muncul di abad keempat, nggak bakal bisa, nggak sepenuhnya bisa. Ahad ini tadi. Makanya orang-orang Kristen berbahasa Arab juga lebih dominan menggunakan kata wahid. Bismillah wa ibni wa ruhal kudus al ilahu wahid amin. Walaupun ada juga yang mengatakan Bismillah wa ibnu wa ruhal kudus al ilahi ahad amin. Ilahul ahad ada amin. Tapi lebih sentralnya menggunakan kata wahid. Wahid inilah yang setara dengan kata ehad, unity juga bisa disebut wahid. Ahad ini kan satu. Ya kan? Karena memang dalam bahasa Arab ahad artinya satu, ya, ahad artinya satu. Di dalam bahasa Ibrani ehad juga memang artinya satu,
tetapi mereka dustakan semua. Ehad ini bukan hanya benar-benar satu, tetapi dia juga bisa united, all together. All together. Saya bisa nggak disebut together? Ya bukan, saya lonely, sendiri saya, kesepian saya, lonely. But if I with my friends, ya, kami together, bersama. Ya kalau saya sendiri ya bukan together.